Sebelum kita dapetin tempat ini nanti di yaumil kiamah, amin, mudah-mudahan kita udah dikasih kenikmatan di dunia. Belum tentu orang yang menurutkan hawa nafsunya, keinginannya semuanya ada gitu lengkap, dia lebih tenang daripada kita yang nggak punya apa-apa. Belum tentu. Tapi kita walaupun nggak ada apa-apa di sekitar kita, nggak ada yang indah dari mata pandangan kita, tapi ada yang bisa memuaskan batin kita. Itu yang paling nikmat. Karena apa? Kita bisa taat kepada Allah. Karena apa? Kita bisa taklukkan nafsu kita. Lihat setan, lihat. Makanya Imam Ghazali sampaikan, fala tagurrannaka nafsuka bil amani wal gurur. Maka jangan sampai kau ketipu dengan rasa aman. Jonjon aja, yang penting ada beras 2 kilo di rumah, aman lah. Jonjon dengan kesehatan yang ada. Jonjon udah yang penting mah gugur sholat, kewajiban sholat udah cukup. Itu merasa kayak gitu, jiwa gitu pengennya sholatnya terburu, imam lama banget ini sembahyang. Ada dalam diri kita. Tambah gelisah lagi, udah yang nguatin kita pengen tinggalkan tuh tempat, setan udah tipu kita. Masya Allah, ya Allah salimna. Ya. Wal gurur, ketipu, aman, ketipu kita. Karena palianna min tabi'in nafsil al-amana wal goplata wal rohata wal patrota wal kasala. Karena sesungguhnya tabiat dari jiwa itu adalah pengennya tenang, pengennya lalai, ya kan, kemudian pengennya santai, rahah itu, ya, kemudian malas-malas, kemudian lambat. Azan mah udah kemana tahu azan, udah jam 2 lewat masih ntar aja sholat, ya kan, azannya udah 2 jam masih ntar aja sholat, masih tanggung chatting, bisnis belum selesai. Itu masih digituin jiwa kita. Padahal ini tabiat kita itu begitu. Ya, tabiat manusia pengennya tenang, nyaman, lalai. Makanya tadi di akhir ayat yang tadi Allah ceritakan, orang yang nggak mau ketemu Allah, orang yang merasa sentosa, nyaman hidup di dunianya, yang akhir ayatnya adalah walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang dengan peringatan ayat-ayat Allah mereka lalai, lupa. Saking sibuknya, saking asiknya, nyamannya. Oh iya ya, saking main game aktifnya nih, Masya Allah, aktif gitu, lupa daratan. Daratan aja lupa, bagaimana laut? Padahal duduknya di daratan, lupa daratan. Saking apa? Adanya di laut, adanya di awang-awang, makanya lupa daratan. Padahal dia nggak sadar duduknya di darat. Orang tua kan dulu ngomong itu, lu kagak bisa, nggak ngerti aja dibilangin, main kagak nggak mau pulang-pulang, kayak nggak lupa daratan aja. Begitu ngomongnya. Itu artinya apa? Kita ditutup, digururkan, ditipu, dilalaikan. Masya Allah ya. Fadauha batilun, itu dia mengajak kepada perbuatan yang batil. Ya, wa kullu syai'in minha gurur, dan segala sesuatu yang menipu itu adalah, yang melalaikan kita adalah tipu daya. Wa in rudita anha, apabila kita ridho itu dengan tipu daya itu, wa taba'a amroha, kemudian kita ngikutin perintah nafsu kita yang dikuatkan oleh setan, halakta, hancur. Jawabannya halakta, hancur, musnah, nyesel. Wa in gofalta an muhasabatiha gorokta, apabila kita udah lalai nih untuk mengintrospeksi. Kan orang kalau nggak pernah introspeksi seakan-akan udah nggak ada salah, yang ada beneran. Tapi orang-orang yang selalu pengen mengharapkan ridho Allah, pengen upgrade ibadahnya gitu, dia pasti introspeksi. Ya Allah, sehari ini gue lalai banget ya sama Allah, sholat aja sampai ketinggalan, nggak jamaah. Hari ini gue nggak bersolawat, nggak berzikir, begitu. Nah, orang kalau yang ada bagian hatinya pasti ada cepat ada perubahan. Wa in azazta an mukhalafatiha wattabahawaha qadat ka ilan nar. Allahu akbar.
apabila kita lemah melawan rongrongan jiwa kita itu, dari lalai, nyaman, tentram, ya kan, kemudian malas, kemudian kita ngikutin hawa nafsu kita, lihat, qadatka ilan nar, niscaya engkau akan digiring masuk ke neraka. Allah na'udzubillah min zalik. Udah pasti orang yang selama hidupnya terus nggak bisa menaklukkan hawa nafsinya, kemudian lemah aja gitu, lemah aja, enggak menang kalah aja, terus kalah. Lihat endingnya, ilanar, qadatka ilan nar, kau dijerumuskan ke api neraka. Makanya lihat di surat, kalau nggak salah surat Al-An'am itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah telah persiapkan isi kayu bakarnya nanti api neraka jahanam adalah siapa? Minal jinni wal insi, adalah manusia dan jin. Allah, berarti termasuk kita nih kalau udah disebut minal jinni wal insi, jin dan manusia, lah berarti bangsa kita. Jangan-jangan kita, jangan nauzubillah, jangan sampai sih ya. Tapi kalau kita selamatkan, siapa mereka yang akan dijadikan kayu bakar nanti di yaumil kiamah? Adalah orang-orang yang lalai, yang tertipu, yang nggak bisa menaklukkan hawa nafsunya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan hati, di dalam hati, di dadahnya nggak pernah digunakan untuk tadabur, nggak pernah dia pelototin langit. Ya Allah, betapa luasnya langit, begitu kuatnya, begitu kokohnya langit tanpa ada tiang. Nggak pernah diajak tadabur, tafakur, lengah hatinya, kosong, hampa. Ocak dikasih mata, nggak pernah untuk bisa menimbulkan kebesaran Allah, keyakinan dalam hatinya. Yang ada, matanya digunakan untuk melalaikan dirinya ingat kepada Allah, membutakan matanya untuk membaca ayat firman-firman Allah, padahal matanya masih jeli. Udah nggak lihat, tambahin lagi kacamata biar kelihatan, tetap aja Al-Quran nggak kelihatan, nggak kebaca. Kenapa? Kalah hawa nafsu kita, jiwa kita kalah. Allahu Akbar. Lah udah nggak kelihatan, rabun pakai kacamata, orang Islam udah nggak bisa ngaji juga, nggak kelihatan juga Al-Quran. Masya Allah, jangan sampai dah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dikasih telinga kayaknya panas terus kalau dengar-dengar nasihat-nasihat yang menghantarkan dia diajak berbuat baik, diseruh untuk ngaji, berbuat sodako segala macam, kayaknya panas. Apalagi dengar ngaji kayak gini, misalnya ada lagi orang ngaji setelah Al-Quran, kayaknya panas. Apalagi azan-azan, panas. Ada Pak di kampung saya begitu. Bukan orang lain yang dengar kupingnya panas, orang kita. Allahu Akbar, disebut nama Allah, Ismul A'zam, manggil kita untuk menghadap Allah. Segala nikmat dan karunia-Nya udah dikasih kepada mereka. Kenapa giliran dipanggil adzan mereka ternyang kupingnya kepanasan? Karena apa? Udah nggak bisa didengarkan untuk memasukkan cahaya, suara-suara yang enak, nasihat-nasihat, tertutup hatinya. Berarti bukan yang disalahkan telinganya, salahkan apa yang ada di telinga kita. Jangan-jangan banyak hantunya, banyak jin yang habis dengerin azan kelabakan, ya kan Allah udah diruqyah itu. Allahu Akbar, salimna. Walaysa lin nafsi marju'un ilal khairi, dan tidak bagi jiwa untuk mengajak kebaikan, kembali kepada kebaikan. Pasti mengajaknya terus, ayo ngapain, besok dah taubatnya, besok aja lah, tahun besok masih sehat. Itu masih ditangkis, ntar aja. Saat ini udah dikasih nasihat, masih ntar aja. Nah ini begitu. Wa ya rasul balaya, karena itu sumbernya daripada malapetaka. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipanggil dalam Al-Quran, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, sehingga ada dalam diri kita ada rasa takut bahwa segala apa yang kita kerjakan ini Allah tahu. Kalau orang beriman kan begitu, semakin dia takut sama Allah, dia takut akan berbuat ya di luar ajaran Allah. Dia takut karena apa? Allah tahu, melihat kehidupan kita. Nah, stepnya apa jamaah sekalian? Tadi kan gejolak tuh yang ada, sehingga kita ketertipu, kita lalai, nyamain, tentram, segala macam. Maka dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa idza tafakkara al-abdu fi ma madha min umrihi fi talabi akhiratihi, dan apabila berpikir siapa seorang hamba dalam perkara itu, dari hal-hal yang sudah berlalu dari perjalanan hidupnya, usianya yang sudah hilang, fi talabi akhiratihi, dalam mencari kepentingan akhiratnya. Itu kalau dia mikir nyesel, masya Allah, umur dari 50 tahun, itu mikir begitu tuh tentang yang lalu-lalu. Kemudian kita resepin Allahu Akbar, banyak pendosa daripada kebaikan nih. Tuh begitu. Karena hadza tafakkuru ghuslal qalbi. Yang demikian itu, pikiran kita yang begitu itu adalah sebuah penyucian hati. Jadi ngerespek kehidupan kita yang lalu tuh, setahun yang lalu, jangan lama, yang jauh-jauh dah, 50 tahun yang lalu, yang kemarin aja dah, sehari kemarin dah. Itu kita pikir Allahu Akbar, kemarin hari apa? Tadi dah, kemarin hari Sabtu. Waduh Allah, nggak ada satu waktu yang saya nggak jamaah, semuanya blong kosong, nggak ada jamaahnya, nyesel. Dipikirin tuh. Nah, ketika kita mikirin penyesalan itu, secara tidak langsung kita lagi mencuci hati kita. Karena apa? Rasulullah bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun lamanya. Berpikir kita sesaat, penyesalan tentang perjalanan hidup yang udah lewat, itu lebih baik daripada kita ibadah 1 tahun. Pernah kita ibadah 1 tahun full gitu, nggak pernah absen jamaah, nggak pernah absen yang lain-lainnya, dah lah, kayaknya banyakan bolongnya itu ya. Nah jemaah sekalian, yang selanjutnya apa? Payan bagi lil akil, maka dipanggil nih, kita diajarkan seyogyanya bagi orang-orang yang berakal, cerdas, bijak, memikirkan kehidupan yang hakikat nanti di yaumil kiamah, setelah kehidupan dunia. Maka apa yang diajarkan? Ayatuba minadzunub, untuk taubat dari perkara dosa-dosa kita. Karena kita jemaah sekalian, walaupun kita nggak kemana-mana, pasti kita nggak luput dari dosa yang kecil. Nah, kalau kita nyadarkan itu, ya, kita taubat kepada Allah SWT dari perkara yang berlalu, wa yatafakkaru fima yuqarribuhu wa yanjua bihi bin daril akhirati. Kemudian dia berpikir dalam sesuatu cara bagaimana untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia introspeksi, kemudian dia menyadarkan kesalahan dan dosanya, kemudian dia punya step untuk memperbaiki dirinya, ya. Ini suatu hal yang terbaik ya buat kita. Nah, ini ayan juabihi bidaril akhirah, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di darul akhirah, adalah yaumil kiamah. Yang kedua, yang selanjutnya apa? Ajaran untuk menekan hawa nafsu kita, wa yaqsura al amla wa yaj'al taubata. Kita disuruh untuk mendekin tuh, jangan banyak-banyak angan-angan. Kan kalau kita lagi lagi asik tuh, nyantai, hayalan tinggi banget, ngayap kemana aja tuh pikiran kita, seandainya, seumpamanya, jikalau, gitu ya. Banyak banget itu. Nah, usahakan kecilin tuh, persempit hal-hal yang kayak gitu. Karena apa? Itu adalah perbuatan setan yang membuat kita juga lalai, jadi males,
tertipu kita, ya, tertipu, dan menjadikan taubat sebagai dasar landasan untuk kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatrukal manahi, dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dan kemudian wasabar, dah tahan, sabar, tahan nafsu kita. Ini kiat-kiat untuk kita bisa menyempitkan, menaklukkan, mengalahkan nafsu kita. Itu diibaratkan ada ulama besar berkata, kalau satu orang menaklukkan satu kota itu lebih mudah daripada menaklukkan hawa nafsu. Allah Akbar. Itu ada perkataan kayak gitu. Satu orang untuk menaklukkan satu kota, itu satu negara misalnya, lebih mudah daripada menaklukkan kita hawa nafsu yang ada pada diri kita. Berarti kan luar biasa, musuh kita itu luar biasa, ya. Jemaah azan, ya. Jemaah sekalian, sedikit lagi, ya. Saya juga nanti nggak pengen lama, pengen ditungguin di keluarga di Duren Sawit, ada acara keluarga yang saya harus berada di tengah-tengahnya. Jadi ntar habis azan kita langsung sholat, ya. Insya Allah di minggu akan datang kita lanjut, ya. Nah, sedikit aja lagi. Ini kiat, diantaranya tadi kiatnya yang kita harus pegang untuk mempersempit, menaklukkan hawa nafsu kita. Ingat perjalanan yang lalu, ingat bertaubat dan persempit angan-angan kita. Yang selanjutnya di sini diajarkan kepada kita, ya. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ini telah berkata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi adalah ulama besar, tangguh, ya. Semoga Allah merahmatinya. Apa yang beliau katakan untuk kita semuanya, jahid nafsaka bitta'ati, berjuanglah engkau, berjuangkanlah jiwa kita, nafsu kita, untuk apa? Dalam ketaatan kita pada Allah. Jadi dipaksa. Kalau kita nggak perjuangkan nih, nggak akan bisa. Kayaknya berat banget ya, kayaknya begini. Kalau kita lawan dalam ketaatan, insya Allah itu kiatnya. Jadi kita harus berjuang keras untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Wariyadoti, dengan riyadoh. Riyadoh artinya kalau bahasa ini ada latihan, kan trenan lah. Kalau main bola itu trenan dulu kita. Habis trenan, latihan keren, cakep, baru terjun. Artinya kita disuruh banyak latihan. Apa yang dilatih? Pariyadatu hijrul manami wa qillatil kalami. Yang pertama latihannya adalah untuk menekan hawa nafsu kita adalah kurangin tidur, kemudian dikitin makan. Alhamdulillah sih kita udah dikitin makan, dikit-dikit makan. Iya, bukan kurangin makan, dikit-dikit makan. Pagi nyarap, siang dikit mie, tengah lagi ketoprak, ya lewat jam 1 bakmi, udah itu dikit-dikit makan. Alhamdulillah sih udah dijalanin. Sama dikit tidur juga sama, dikit-dikit tidur. Nggak boleh jider, ngajinya nyender. Jilus, ngajiin sambil pules. Nah, ini diantaranya. Yang terpenting, yang bahaya, yang ini lagi apa? Wa hamlul adza minal anami, adalah menahan gejolak amarah tatkala kita diserang, disakiti sama orang. Itu kan biasanya Ultraman langsung tinggi tuh kalau gitu. Nah, kalau kita bisa tahan, ya, insya Allah itu riadohnya, latihannya. Kan orang udah, kalau jangankan dipukul, dicolek dikit doang sama kita ngeri, waduh. Nah, ketika itu kita bisa tahan, berarti salah satu kita udah bisa latihan menahan hawa nafsu. Wakilati minatoami, dan dikit dari makanan, ya. Wakilatil kalami, dan dikit berbicara. Karena apa? Ya tawalladu min kilatin naum sofatil iradah. Karena sedikitnya tidur itu mengakibatkan bersihnya niat kita. Langsung saya cepetin, wa min kilatil kalami, dan sedikitnya bicara itu adalah assalamatu minal afat, menyelamatkan kita dari bahaya. Orang kalau banyak ngomong, banyak salahnya banyak dosanya. Makanya jangan banyak ngebacot kalau nggak ada faktanya, nggak ada keperluannya.
Ini mah kagak ngayab aja ngomong apa aja diceritain. Jangan dah. Kita kurangin nih, udah ngaji kayak gini udah kita kurangin deh ya. Wa mihtimalil ada al bulugu ilal goyati, dan menahan amarah tuh tadi yang ketika lagi disakitin kita bisa tahan, itu adalah goyah puncaknya ya, sampai kita pada puncak berarti kita udah deket sama Allah tuh ya. Wa min qillati ta'am mautas syahawati, dan dari sedikitnya makan itu akan mematikan nafsu kita. Jadi banyak-banyak puasa, kita disuruh banyak puasa ya. Makanya ada tuh kan, mana dalil puasa puasa Rajab, jangan pakai ngomong dalil udah. Kalau pakai dalil kagak jadi-jadi gitu ibadah. Yang penting tujuan puasa itu tadi ini, gue mau puasa di bulan Rajab kayak mau di bulan April kayak mau di bulan apa kayak lah, pokoknya niatnya untuk menahan hawa nafsu lillahi ta'ala, udah beres. Kalau udah lillahi ta'ala nggak pakai dalil lagi udah ya. Ini sih menurut versi saya, kalau kita pengen latihannya puasa ya. Dikit lagi ya jamaah, maafin biar selesai. Li anna fi kasratil akli qaswatal qalbi wa dhihabin nuri, karena banyaknya makan itu satu mematikan hati dan menghilangkan cahaya iman kita. Nah, jamaah sekalian, mudah-mudahan ini kita bisa kurangin semuanya biar kita bisa menaklukkan hawa nafsu kita, biar kita mendapatkan nafsu yang tenang, mutmainnah ya. Tadi kemarin kita amarah ya rendah, udah kita taubat masuk kepada lawamah. Nah dari lawamah kita udah nyadari naik turun. Nah ayo dah, mulai saat ini kita naikin grade kita, pengen mendapatkan nafsul mutmainnah, tenang dalam ibadah, tenang dalam mencari rezeki, tenang dalam menghadapi permasalahan, tenang menyikapi keluarga, terus semua bawa tenang. Karena dengan itu kita merasakan bersyukur nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi pertanyaan besok aja dah ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kali ya.